Halo anak-anak yang hebat, apa kabar hari ini? Papa berharap kita semua tetap sehat dan bersemangat. Nah, hari ini kita kembali belajar dari tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi hari ini, Bapak harap anak-anak kami mampu menentukan median dari sebuah data. Yang kedua, anak-anak kami mampu menyusun konsep isi pidato. Dan yang ketiga, anak-anak kami mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan Indonesia. Nah, anak-anak yang hebat, kita akan mempelajari median. Median adalah data tengah dari sebuah data yang telah diurutkan. Cara menentukan median ada dua. Yang pertama, jika banyak datanya ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Misalnya, data berikut setelah diurutkan 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, dan 9. Banyak data seluruhnya ialah 11 data. Maka mediannya ialah data ke-6 yang sama dengan 7. Sebab banyak data yang di kiri dan banyak data yang di kanan sama, yaitu 5 data. Yang kedua, jika banyak datanya genap, maka mediannya adalah jumlah data yang terletak di tengah, kemudian dibagi 2. Contoh, data setelah diurutkan 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, dan 9. Banyak data yaitu 10 data. Maka mediannya ialah data ke-5 ditambah dengan data ke-6 dibagi 2. Sebab banyak data yang di kiri sama dengan banyak data yang di kanan, yaitu 4 data. Maka mediannya sama dengan 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Berikut data ulangan harian matematika siswa. 8, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 5, dan 6. Tentukanlah median dari data tersebut. Nah, di sini Bapak akan memberikan tips cara menentukan median tanpa harus mengurutkan data. Tipsnya ialah pencoretan data terbesar dengan data terkecil hingga menyisakan 1 atau 2 data. Sehingga jika kita selesaikan, 10 kita coret dengan 5, 9 kita coret dengan 5, 8 dengan 6, dan 8 dengan 6. Karena telah menyisakan 1 data, maka median dari data tersebut ialah 7. Nah, anak-anak yang hebat, kita telah membahas bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai persatuan Indonesia pada sila ketiga.
Nah, anak-anakku tercinta, pada pelajaran yang lewat, kita telah melihat struktur atau bagian teks pidato. Nah, sekarang cobalah kamu amati contoh teks pidato berikut dan baca dalam hati. Baiklah anak-anakku terkasih, setelah kita melihat tadi contoh teks pidato, maka kita dapat menggali isi teks pidato. Dari teks pidato tersebut, kita dapat mengetahui informasi dari teks pidato, yaitu 1. Pembicara dalam teks pidato salah satu siswa SD Negeri 1 Bandung. Yang kedua, audiensi atau pendengar dalam teks pidato, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SD Negeri 1 Bandung. 3. Tema teks pidato yang disampaikan yaitu teknologi. 4. Tempat saat berpidato disampaikan yaitu di sekolah. 5. Inti pidato yang disampaikan yaitu kecanggihan perkembangan teknologi telah memberi banyak manfaat untuk membantu manusia dalam kehidupan kita. Nah, kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Nah, anak-anak yang baik, setelah kamu memahami struktur dalam teks pidato, kamu dapat menyusun teks pidato dengan baik. Namun, sebelum menyusun teks pidato, kamu dapat menyusun kerangka pidato terlebih dahulu. Nah, sebelum membuat teks pidato, kita harus terlebih dahulu membuat kerangka teks pidato. Untuk dapat melakukan pidato dengan baik, kamu dapat membuat teks pidato. Pada pidato sebelumnya, kamu sudah melihat struktur atau bagian-bagian pidato yang baik. Nah, baiklah anak-anak yang pintar, marilah kita lihat contoh kerangka teks pidato, yaitu 1. Latar belakang pidato, contohnya peringatan Hari Pahlawan. 2. Audiensi, yaitu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan seluruh siswa. Yang ketiga, waktu penyelenggara, yaitu 20 Oktober 2020. Yang keempat, tempat acara diadakan, SD Merpati Nusantara, itu contohnya ya. Yang kelima, hal-hal yang ingin disampaikan, mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan. Yang berikut itu salam pembuka. Salam pembuka apa saja? A. Salam pembuka kepada semua yang hadir. B. Mengucapkan kalimat pembuka. Yang ketujuh, isi pidato. Apa saja isinya? Yaitu A. Pentingnya memperingati Hari Pahlawan. B. Mengajak para undangan untuk meneladani pahlawan. Nah, yang berikut itu penutup pidato. Apa saja penutupnya? A. Mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam penyampaian pidato. B. Salam penutup. Baiklah anak-anak yang baik, sampai di sinilah keterangan Ibu Guru tentang membuat kerangka teks pidato.